Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengirimkan pertanyaan dan respon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau menjawab dari pertanyaan kalian di materi lipid atau lemak. Pertama dari Heni Sapitri, ingin bertanya apa yang terjadi jika tubuh mengonsumsi banyak gliserol. Ya, gliserol adalah bentuk lipid yang kompleks ya. Jadi memang hampir semua yang kita konsumsi itu bentuknya gliserol, kolesterol dan lain-lain. Ya, jadi ya kalau terlalu banyak ya obesitas, kegemukan ya, karena memang sumber lemak di luar sana bentuknya yang kompleks, salah satunya gliserol. Jadi secara umum kalau terlalu banyak gliserol ya terlalu banyak makan lemak berarti gitu. Kedua, Baby Alpunika hadir, ingin bertanya jika lemak tidak berikatan dengan protein apa yang terjadi di tubuh. Ya, lemak sifatnya tidak larut air, dia tidak bisa masuk ke dalam darah jika tidak berikatan dengan protein, makanya dia ada namanya lipoprotein. Lalu bagaimana jika tidak berikatan dengan protein, misalnya pada orang-orang yang kekurangan protein ya, jadinya ya lemak tidak bisa dicerna dalam tubuh ya, dia akan menumpuk di mana, di empedu, di hati dan lain-lain. Dia bisa menimbulkan masalah apa? Batu empedu salah satunya ya. Kalau ada batu empedu bisa jadi infeksi kantung empedu dan lain-lain. Bisa jadi sirosis dan macamnya. Banyak yang bisa terjadi ya. Latifah ingin bertanya mengapa lemak tak jenuh lebih baik daripada lemak jenuh. Ya, karena lemak tak jenuh ini ya dia sifatnya adalah untuk dipakai ya, lemak ini untuk dipakai, sementara yang jenuh ini untuk terdeposit. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi lemak ya, lemak yang untuk disimpan dan di jantung, di mana-mana yang banyak yang terdepositnya itu di jantung, di organ-organ, itu adalah yang lemak jenuh. Sementara lemak tak jenuh dia akan lebih cenderung untuk dimetabolisme, untuk dipakai menjadi sumber yang lain gitu. Itu kenapa yang lemak tak jenuh lebih bagus ya. Selain gen, apa yang membuat bayi mengalami kegemukan? Sebenarnya bukan gen ya, ya gen ya itu bisa-bisa saja. Namun biasanya kenapa orang tuanya gemuk dia pun bisa gemuk, itu salah satunya selain gen itu pertama ya karena lingkungannya ya, karena di rumahnya itu pola makannya terlalu berlebihan sehingga mengikuti pola hidup orang yang sudah gemuk di situ ya, anak di rumah itu juga jadi gemuk ya. Jadi bukan selalunya gen ya, tetap pola makan adalah yang utama. Makanya yang harus diatur adalah pola makan. Yang pasti tapi secara penelitian, secara evidence base ya, ibu-ibu yang hamil dan mengalami diabetes anaknya beresiko obesitas di usia muda. Tapi bukan berarti begitu lahir dia obesitas ya. Bisa saja macro baby ya, giant baby, tapi bukan selalunya ada ya. Nah, dari Regita ini menanyakan jika tidak makan lebih dari 3 hari cenderung bertahan hidup lebih lama dibandingkan yang gemuk ya, banyak lemak. Apakah benar? Nah, kalau secara itunya belum tahu ya. Tapi memang kalau dari teorinya benar-benar saja bisa dianggap seperti itu, karena ada proses namanya gluconeogenesis. Jadi ketika kita membutuhkan tenaga, prosesnya namanya glikolisis. Glukosa diubah menjadi tenaga dan asam laktat. Glukosa ini datang dari mana? Dari makanan yang dimakan. Makanan dari makan ini yang bentuknya kompleks dipecah-pecah, misalnya dari galaktosa, dari fruktosa dan lain, dari yang kompleksnya dipecah. Kalau kita nggak ada makan, dari mana sumbernya? Dari cadangan makanan. Kalau sumbernya dari glukosa juga namanya glikogenolisis, pemecahan glikogen. Jika cadangan glikogen habis, maka diambil dari cadangan selain dari glukosa, yaitu dari cadangan lemak ya. Dari cadangan lemak yang namanya prosesnya adalah pemecahan
pembentukan glukosa yang sumbernya bukan dari glukosa, namanya gluconeogenesis. Dan ini adalah yang dipecah adalah sumbernya dari trigliserid, dari cadangan lemak. Nah, dengan berdasarkan ini, tentunya yang punya cadangan lebih banyak akan bertahan hidup lebih lama ya. Dari situ mungkin dasar berpikirnya kenapa ada anggapan jika orang yang lebih gemuk akan bisa tahan hidup lebih lama jika tidak makan. Tapi jangan salah juga ya, karena makin gemuk ya hormon-hormon berubah dan dia lebih mudah lapar dan semacamnya ya. Jadi jangan karena ini mau gemuk semua, enggak ya gitu ya, karena enggak semua orang mengalami masa di hutan begini ya, kebanyakan di biasa saja ya. Dan kalau terlalu gemuk malah bisa cepat mati karena memiliki penyakit metabolik ya, gitu. Jadi yang biasa-biasa saja. Ahmad Rifai, apakah semua lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol? Seperti disebutkan tadi bahwa lemak jenuh itu cenderung di metabolisme dan digunakan, dan kalaupun dia terdeposit dia di perifer, tidak di organ-organ vital dalam seperti jantung dan lain-lain. Secara umum jika memang mengkonsumsi lemak terlalu banyak maka dia akan mengendap ya, mengendap dan lain-lain. Adapun kadar kolesterol itu adalah bukan endapan ya. Makanya kalau mau lihat orang sakit dan lain-lain bukan dinilai dari kolesterolnya, tapi dinilai dari trigliseridnya, karena itu yang cadangan lemaknya. Jadi kalau misalnya orang kolesterolnya tinggi tapi trigliseridnya tinggi juga tapi belum terlalu tinggi, obatnya ini tertentu. Tapi kalau yang trigliseridnya tinggi itu obatnya lain lagi, lebih berat ya. Karena jadi dari lipid ini, dari materi lipid ini, bahwa kita biar kalian paham bahwa yang lebih menjadikan indikator suatu orang itu bermasalah lemaknya tidak adalah trigliseridnya, TG ya. Adapun kolesterol tadi dia akan digunakan karena dia berguna ya untuk hormon, untuk lapisan-lapisan organ ya, lapisan kulit ya, banyak fungsinya. Jadi pengatur suhu dan lain-lain ya. Jadi yang terdeposit ini yang kita takut dia terlalu banyak ya, itu dia. Bagaimana proses metabolisme jika seorang mengkonsumsi lemak berlebihan? Apakah lemak esensial bagus bagi kesehatan? Lemak esensial, lemak non esensial ya. Lemak esensial itu maksudnya ada dia itu dihasilkan oleh tubuh ya, ada dari tubuh ya. Non esensial artinya kita butuh tapi tubuh nggak punya, jadi harus dari sumber dari luar ya. Jadi ya lemak, semua lemak dibutuhkan oleh tubuh ya. Kita perlu lemak untuk daya tahan tubuh, untuk suhu tubuh, untuk pelindung organ, untuk pelindung pelapis kulit, dan untuk hormon ya. Banyak fungsinya, jadi nggak boleh juga kekurangan lemak. Yang nggak boleh adalah berlebihan ya, terdeposit jadi dalam bentuk trigliserid, jadi akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti obesitas, hipertensi. Hipertensi ini pun terjadi karena adanya endapan ya, hambatan-hambatan yang menghambat laju aliran darah di pembuluh darah sehingga jantung bekerja lebih keras, sehingga menyebabkan dia hipertensi ya. Begitu kira-kira. Jika seorang anak minum suplemen tapi dia berlebihan, apakah efek samping? Ya, sebenarnya semuanya itu ya itu tadi, semuanya kita butuh ya, semua zat gizi kita butuh dan dia ada batas-batasnya. Adapun jika berlebihan tentu akan menimbulkan masalah kesehatan ya. Adapun Adapun misalnya walaupun kandungannya omega 3, omega 6 dan lain-lain, dia tetaplah asam lemak ya, dan dia terlalu banyak pasti akan terdeposit juga ya. Tidak ada yang bagus jika terlalu banyak, dan biasanya kandungan di dalamnya bukan hanya itu, ada lagi yang lain-lain yang juga jika berlebihan akan menimbulkan efek lain pula. Seandainya pun jika kita kelebihan omega 3, omega 6 tidak apa-apa,
tapi bisa saja terjadi masalah karena kelebihan daripada zat gizi yang lain. Begitu. Ingin bertanya, jenis lemak yang bagus dikonsumsi untuk orang yang lagi diet, apakah lemak jenuh tuh? Ya, jadi kalau mau diet memang kurangi lemak, dan kalau mau dimakan pun yang lemak tak jenuh, ya. Nah, gitu. Semua lemak kita butuh, tadi kita sebutkan sudah fungsinya, ya. Yang bagus dikonsumsi adalah protein, ya, karena protein juga bisa jadi sumber tenaga, ya. Jadi seperti tadi cerita orang yang di hutan 3 hari nggak makan, jadi sumber pertama adalah dari karbohidrat, kemudian dari dipecah lemak, kemudian baru kurang protein, ya. Jadi kalau misalnya yang kita makan banyak protein, walaupun dia nanti ujung-ujungnya disimpan jadi lemak, ya. Jadinya yang pasti kan kita butuh tenaga dari karbohidrat, sementara kita nggak ada makan karbohidrat, maka tenaga yang dihasilkan adalah dari pemecahan trigliserid. Itulah kenapa diet karbo, ya, tidak makan nasi, tidak makan karbohidrat dan jenisnya banyak merebak, ya, karena itu cara berpikirnya. Kita nggak makan karbohidrat, nggak ada glukosa di dalam darah, tapi kita perlu tenaga, jadi yang dipecah adalah cadangan makanan. Cadangan makanan ini terbentuk dari jika kita makan karbohidrat terlalu banyak, protein terlalu banyak, atau lemak terlalu banyak. Tentunya kalau disuruh pilih yang mana, ya protein lah, ya, karena kalau karbohidrat terlalu banyak pun sebagian langsung dipakai, tidak langsung dipecah, tidak langsung disimpan dan dipecah. Tapi kalau protein, karena dia bukan untuk tenaga, jadi pertama dipakai untuk sel-sel, peremajaan sel dan lain-lain, imunitas. Setelah itu dia akan disimpan dan itu yang akan dipecah menjadi sumber tenaga. Jadi kalau mau diet, banyak makan sumber protein. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih, semoga menjawab dari pertanyaan kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desvidania.